Yang pertama, di screen. Screen itu adalah layar utama di tempat semua komponen aplikasi diletakkan atau dijalankan. Nah, di screen ini kita bisa ganti namanya menjadi kalkulator, kalkulator sederhana atau yang lain dengan mengubahnya di title. Selanjutnya, di dalam screen itu ada horizontal arrangement. Horizontal arrangement ini digunakan untuk menyusun komponen secara horizontal agar tata letaknya lebih rapi. Di dalam horizontal arrangement ada image 1 dan image 2. Image 1 dan image 2 ini untuk menampilkan gambar atau hiasan visual agar aplikasi tersebut lebih menarik dan untuk agar memperbagus. Selanjutnya, speak button. Speak button ini untuk mengaktifkan speech recognizer untuk mengambil input suara dari pengguna yang berisi operasi matematika. Misalnya kalau misalnya kita nyebutkan angka yang mau kita jumlahkan atau kira kurangin, misalnya kayak 3 dikali 2. Kami menggunakan 4 label. Label yang pertama digunakan untuk menampilkan teks dari suara yang kita sebutkan. Misalnya kayak kita menyebutkan yang angka yang ingin kita jumlahkan, kurangkan, bagi, atau kali. Label yang kedua digunakan untuk menampilkan hasil kalkulator dari input suara dan hasil perhitungan kepada pengguna dalam bentuk teks. Label yang satunya dan label selanjutnya digunakan untuk NOR. Selanjutnya ada speech recognizer. Speech recognizer ini untuk merekam mengenali suara yang diucapkan pengguna lalu mengubahnya menjadi teks dengan tujuan untuk mendapatkan perintah hitung dari pengguna dalam bentuk suara. Selanjutnya di sini ada text to speech. Text to speech ini digunakan untuk menampilkan suara yang dari hasil dari speech recognizer ini. Terima kasih. Di blocks yang pertama ada initialize global, berisikan daftar angka to create empty list. Jadi variabel global ini bisa digunakan untuk seluruh bagian di programan ini. Lalu kita masukkan daftar angka karena daftar angka itu penting. Lalu dibuat to create empty list ke list kosong. Nah, nanti si list kosong ini dapat diisi kurang lebih di sini kami pakai 4 perkalian, pembagian, pertambahan, dan pengurangan. Yang pertama ada ini dia list global perkalian to make a list. Jadi di dalam variabel perkalian itu bakal nyimpan make a list atau menyimpan elemen kayak bintang, X, kali, atau dikali. Jadi kalau pas speed saat pengguna ini ngomong di maka nanti speed recognizer-nya bakal mencari tahu apakah ada kata kali atau dikali, maka dia bakal tergolong ke perkalian. Contoh kayak misalnya kita ngomong 4 kali 2 nanti karena ada kata kali di situ speed recognizer-nya bakal tahu kalau itu masuknya di perkalian, variabel perkalian. Lalu yang kedua ada initialis global pembagian. Variabel pembagian juga hampir mirip sama perkalian. Isinya cuman pakai per, bagi, sama dibagi. Kurang lebih sama. Lalu pertambahan juga hampir sama, cuma bedanya dia pakai operasional matematikanya cuma pakai plus, plus, tambah, dan ditambah. Lalu untuk yang pengurangan juga pakai list yang hampir mirip, cuma minus, kurang, sama dikurang. Nah, di sini untuk ekstrak angka. Di sini ada variabel ekstra angka dan kalimat. Maksudnya ekstra angka ini memisahkan jika ada kalimat di dalam angkanya gitu. Jikalau ada penggunaan kalimat. Nah, do dia bakal melakukan set global daftar angka
manggil daftar angka, global daftar angka yang di atas tadi, disuruh membuat empty list atau list kosong gitu. Nah, di bawahnya ada initialize lokal daftar kata. Dia bakal initialize lokal daftar kata to split a space get kalimat. Nah, di sini initialize lokal daftar kata ini bakal akan mengatur-ngatur bagian-bagian atau memberi jarak pada kata-kata pada list daftar kata yang ada, dan dari daftar kata situ akan mendapatkan sebuah kalimat, variabel kalimat di dalam atau in for each kata in list, di dalam kata di dalam list, maka akan memanggil atau mendapatkan daftar kata, variabel daftar kata. Nah, dilakukan atau prosedurnya atau jika atau if is number, kalau dia angka, maka apakah dia memang angka atau number gitu, maka jika dia bakal memunculkan kata kalau dia bukan nomor. Lalu atau then add item to list. Nah, tambahkan item untuk dibuatkan listnya. List get global daftar angka yang di atas tadi. Bisa juga ada 2 item kan di sini. Ada global daftar angka yang mana berisi ke angka-angka, dan juga ada yang get kata yang berisi kata atau kalimat. Nah, when speak button klik, jikalau speak buttonnya dipencet tadi, di bagian desain tadi ada speak buttonnya, call speak recognizer, yang mana speech recognizer ini dia bakal mengecek atau memeriksa suara yang kita habis pencet tadi. Nah, maka akan memunculkan teks atau mendapatkan teksnya. Kemudian when speech recognizer 1 after getting text, setelah pengenalan suara berhasil dilakukan, akan diproses di set label 2 text to, kemudian akan disimpan di get result teks hasil dari suara yang dikenal. Kemudian call ekstra angka kalimat itu untuk mengambil angka-angka dari teks 8, misalnya dari 7 tambah 5. Kemudian if length of list get global daftar angka sama dengan 2, itu untuk mengecek apakah data hasil pemrosesan valid, mengecek apakah list global daftar angka berisi 2 angka, artinya aplikasi mengharapkan 2 angka untuk diproses. Jika 1 angka saja, maka operasi tidak bisa berjalan. Kemudian contains any text piece list get result itu untuk mengecek apakah teks dari hasil suara kita ada mengandung kata kali. Contohnya 1 kali 1. Kemudian get global perkalian, apabila mendengar kata kali, dia menganggap bahwa operasi ini adalah operasi perkalian. Kemudian contains any text get result piece list get global perkalian. Fungsi blok ini untuk mengecek apakah teks dari hasil suara kita ada mengandung kata kali, misalnya 1 kali 1. Apabila mendengar kata kali, dia menganggap bahwa operasi ini adalah operasi perkalian.
Setelah menganggap bahwa itu operasi perkalian, berarti benar itu adalah operasi perkalian. Selanjutnya, set label 4 text to join hasil perkalian adalah select list item list, get global daftar angka, indeks 1 dikali select list item list, get global daftar angka, indeks 2. Maksud dari blok yang select list item list global daftar angka indeks 1 ini dia mengambil angka pertama dari rekam suara kita, dari 2 angka yang sudah kita sebutkan. Kalau yang indeks 2 berarti angka kedua yang sudah kita sebutkan juga. Setelah itu akan dilakukan operasi perkalian. Kemudian fungsi hasil dari perkalian adalah yang pink itu untuk melengkapkan atau menggabungkan hasil dari yang diperoleh dengan mengalihkan 2 angka. Jadinya hasil perkalian 1 kali 1 adalah sekian. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada di bagian, ini sama cara kerjanya di bagian blok atas juga, sama kayak yang dijelaskan sama Jalpa tadi. Nah, kita lanjut ke bawahnya. Nah, itu di bagian content any-nya itu jadi kayak apa ya, kalau misalkan kita ngomong nih, itu tuh bakal dijadikan teks gitu loh. Maksudnya codingannya itu bakal ngerekam dan ngerespon omongan kita. Nah, di situ juga ada di bagian piece list get global pembagian. Jadi kata kuncinya adalah kata bagi. Jadi setiap kali kita nyebut bagi, itu tuh otomatis bakal kehitungnya atau terjumlahkannya itu menjadi pembagian. Nah, lanjut di bawahnya itu ada di set label text label 4 text to join. Nah, di situ itu tuh ditulis ada hasil pembagian adalah. Nah, di situ tuh nanti ketika hasil pembagiannya tuh udah dapat, itu tuh nanti di bawah di bagian label 4 di bagian kolom kosong pink di bawah, itu tuh bakal tertulis tuh hasil pembagian adalah, baru habis itu ada angka yang tertulis di situ sebagai hasil yang udah bukan hasil dari pembagian angka pertama dan angka kedua. Nah, di situ juga disebutkan tuh di bagian indeks itu tuh ada angka pertama dan juga angka kedua di indeks setelahnya. Terus di situ kan juga ada get global daftar angka, itu tuh buat kayak perpustakaan angkanya gitu deh. Jadi jadi dari angka 1 sampai setelahnya tuh terus 100 ke atas segala macam itu tuh bakal tetap kehitung. Jadi setiap kali kita nyebut angkanya tuh, jadi kita kan nyebut angka itu pakai kata huruf kan 2 D U A. Nah, setelah itu nanti sistem itu bakal ngubah itu ke angka. Jadi kalkulator itu bakal merubah dari huruf tadi yang kita ucapkan itu bakal jadi angka. Nah, cara kerja yang pertambahan juga pengurangan itu juga sama. Terus kita lanjut ke paling bawah. Agak geser sedikit. Nah, lanjut di situ ada else set label 4 text to saya tidak mengerti. Itu ketika kita nyebutin selain angka, terus kata pembagian, perkalian, pengurangan, dan penjumlahan. Jadi kata tambah, kurang, kali, bagi tuh kita nggak sebutkan. Kayak contohnya misal kayak 1 sapi, 2 itu tuh nggak bakal, jadi sistemnya bakal error. Jadi itu dia nggak ngerti kita tuh ngomong apa. Jadi dia tuh kayak nggak ngebaca apa yang kita ucapkan. Nanti bakal tertulis di label 4, saya tidak mengerti. Gitu. Terus di bagian paling bawah, di bagian yang blok ungu, itu tuh ada call text to speech. Itu tuh supaya ketika hasil muncul di label 4 di bagian kotak warna pink, itu tuh bakal kebaca. Jadi kayak ada suaranya gitu loh, kayak Google Translate. Kayak ya pokoknya kayak gitu. Sekian.